terpecahkan. Dan ini kemarin jadi Fredrin tadi lebih diprotekkan oleh Alter Ego, makanya Onyx akan langsung ambil ke arah Fasya dan juga Melisa masih untuk seorang cewek. Oke. Tapi melihat adanya Fasya ditukar Valentina, ini kalau menurut aku ini cukup adil. Kenapa? Fasya di tangan Sans itu benar-benar power banget dan beberapa belakangan tim selalu respect terhadap dia. Ya. Sedangkan Will Streak beberapa belakangan dari Alter Ego itu mengandalkan Udil dengan Valentinanya kalau kamu sadar. Jadi punya power yang sama. Sama-sama dengan hero nyaman. Sama-sama dengan hero nyaman dan hero powernya mereka masing-masing. Oke. Ditambah Udil bisa dive in karena cewek sekarang. Dia punya Terrify, dia punya Linglong Gaming. Tuh, lihat kalau kena Terrify, bingung nggak? Iya, Linglong nggak? mau kemana? Nah, Gak salah sih. Aja. Jadi pilihan berikutnya juga dari tim Onyx. Mereka pengen coba untuk main inisiasi juga. Dan ini bakal bahaya sih sebenarnya. Udah ada Kaja, ada Melisa dan juga Fasya. Burst damage yang besar. Mereka juga punya attack speed yang tinggi. Inisiasi yang oke. Tinggal gimana dari Alter Ego, mereka harus cari jawaban untuk bisa meng-counter hero-hero seperti ini. seingat aku, Rasi itu bisa bermain satu hero. Apa tuh? Rasi itu bisa bermain Kadita. Oh, bisa bermain Kadita. itu Dan bakal jadi sekarang, pilihan yang oke sih. sekarang mereka punya Kaja dari Onyx. Kaja itu punya power push. Balik lagi, rumput bakal dipegang sama Kaja dari Onyx. Kenapa? Alter Ego nggak balas itu. Kadita dari Rasi. Ditambah lagi, sekarang ada Fasya. Iya ya, ini bisa ngincar ke arah backline juga nantinya. Atau memberikan burst damage setidaknya ke arah Melisa yang memang dari awalnya harus ditargetin terus menerus. Tambah lagi Onyx langsung nge-ban respect lagi dua hero Rasi, Estes dan juga Digi. Yes. Kalau menurut aku sih, itu adalah pilihan yang tepat sih. Biarkan Rasi bermain dengan Kaditanya. Sans, gimana caranya Sans ini terpakai Purify, ya kan? Mungkin dia untuk menghindari Rasi. Tapi seorang Udil akan balas dia dengan Feather Strike-nya. Masih banyak, jadi banyak banget yang bisa dilakukan. Banyak skenario yang bisa terjadi, tapi untuk saat ini Yuzong yang bakal menjadi prioritas juga dari tim Onyx. So, backline ini bakal cukup harus dijaga dengan ketat oleh Alter Ego dengan adanya Yuzong dan Petrify yang mungkin akan terjadi secara mendadak. Ini juga bakal menjadi bahaya. Dan dua pilihan terakhir, apakah benar? Dari seorang Rasi kali ini akan mengamankan salah satu hero Kadita atau mengamankan hero-hero lain seperti Matilda lagi. Karena aku selalu punya mindset, Nevin. Apa tuh? Do or die. High risk, high return. Kenapa kita harus bertahan lagi kalau kita udah ada di ujung tanduk? Jangan Tapi nangis sudah. Hah? Jangan nangis. Siapa? Tapi Grok, wah ini juga menjadi pilihan yang tepat juga sih mungkin. Ini akan bisa dipaksa ke arah belakang atau mungkin cover ke arah Nino juga. Karena aku masih melihat Alter Ego, ujung tombak tertajam mereka mungkin masih berada di tangan dari Nino. Masih menjadi harapan utama Masih dari menjadi harapan, Alter yes. Ego. Dan dari Onyx juga seharusnya udah menyadari itu sih. That's why mereka ngamanin Melisa juga. Mereka cari hero-hero yang bisa dapetin range jauh. Tinggal hero pilihan terakhirnya. Jungler seperti apa yang akan dibawa oleh tim Onyx kali ini? Harusnya kalau misalnya menurut aku sih masih jungle tank ya. Ya, Jangan yang fight tebel. to tank ya. Kalau dia pakai assassin ini berani banget sih. Sedangkan ada Rasi pakai Grok. Ada Fredrin. Bentar. 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 Kadita tuh harusnya Keyboy. Kadita tuh harusnya Keyboy. Kaja Jungler. Kaja Jungler. Kaja Jungler. Terakhir aku lihat Kaja Jungler waktu itu masih kurang damage. Aduh, di mana ya? Awak lupa ya. Coba guys yang nonton, terakhir aku lihat Kaja Jungler itu waktu itu kayak kalau nggak salah dipakai sama EVOS kalau nggak salah. Itu udah berapa season lalu? Baru ya? Pakai kalau nggak salah. Iya, Coba guys, dipakai. aku lupa guys. Diingatkan kembali karena viewers itu sumpah Ingatannya ingatannya tajam. luar biasa tajam. Betul. Oke. Alter Ego cuma ada satu pilihan, do or die. Mampukah mereka membalikan keadaan dan Onyx sedang berada di atas angin untuk mendapatkan kemenangan 2-0 lagi. So, MPL Arena minta tepuk tangannya. Mari menyelam ke dalam Land of Dawn. Wow, menyelam ya seperti Kadita yang nanti akan menyelam juga. Kita lihat apakah akan efektif carry
dengan kajanya di sisi jungler, dan juga terlihat pergerakan yang udah mulai dilakukan oleh para pemain Onyx untuk memberikan pressure ke arah seorang Sally Boy di early game-nya. Dan ini bakal menjadi satu pergerakan yang cukup mengganggu seharusnya untuk Alter Ego, karena dari Sun sendiri dia punya Wings by Wings yang mempercepat rotasi nantinya. Right, bahkan Sally Boy The Miracle Boy kali ini mungkin akan sedikit lebih pasif. Tapi lihat di arah bottom lane, strong lane dari Onyx itu ada di tangan Butas atau EXP lane-nya. Adu mekanik terus akan terjadi. Dan bahkan Rasi tidak bisa dikasih kesempatan untuk mundur ke arah belakang. Karena Keyboy standby in position. Langsung mencoba dipaksa first blood kali ini Rasi. Udah keluar flicker tapi harus first blood di sana. Di tangan oleh pasukan dari Onyx. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Nino benar-benar aware dengan adanya Keyboy yang datang dari sisi kanan. Informasi dari Rasi ditelan dengan baik oleh Nino. Dan dia langsung mundur ke arah belakang karena backup terhadap seorang cewek terlalu cepat, Nevin. Tapi Kairi di arah bottom lane bakal coba untuk dapetin siapapun. Damage terlalu sakit. Dia mencatat belum keluar. Kairi bahkan berpikir 2 kali untuk bisa masuk ke dalam. Udil mencoba dipaksa menuju ke arah depan. Tapi Sans benar-benar membuat Udil harus disumbangkan di depan sana. Melihat Sans di sini nggak bisa kemana-mana lagi. Harus coba disumbangi satu buat poin yang sangat mahal. Keyboy saved the day. What a nice covering dari seorang Keyboy. Wow. Sans yang udah di ujung tanduk ya bisa dibilang, dengan ada satu barrier bahkan yang dipasang juga oleh seorang Ras ternyata masih bisa diselamatkan. Tapi kali ini Sally Boy juga harus langsung tumbang tangan 2 pemain dari Onyx, ada Kairi dan juga Bots. Mereka tahu adanya Turtle, ini kesempatan besar untuk mereka bisa memberikan damage di early game-nya. Tapi hati-hati, masih ada seorang Pai juga yang gak akan berhenti untuk memberikan gangguan yang sama. Keputusan Kairi untuk memilih untuk mundur karena dia tidak memiliki retribution adalah keputusan yang tepat. Baik, meng-cancel semua itu dengan luar biasa bagus. Membuat tadinya keunggulan di tangan Onyx semua dibalikkan keadaan Nevin. Iya, coba untuk ditahan terlebih dahulu. Tapi ingat, Kairi udah kembali dengan retribution-nya. Begitu juga untuk Sally Boy yang udah kembali dari respawn time-nya. Ini bakal menjadi perebutan, entah karena kuantitas sebenarnya mulai diungguli oleh Alter Ego Esports di sekitar Turtle. Cuman pertukaran seperti apa yang bisa dilakukan oleh Onyx dan dengan Turtle yang diamankan oleh Alter Ego? Direlakan begitu saja nampaknya ya oleh seorang Kairi karena dia tahu dia nggak capable untuk masuk ke dalam pertahanan dari Alter Ego Nevin. Ya, mungkin itu salah satu kelemahan menggunakan Kaja di sosok jungler ya, agak susah untuk bisa masuk ke tempat-tempat objektif karena kita tahu sendiri Kaja ini lebih ke arah inisiasi, penculikan, pick off. Tapi kita ngeliat juga potensi yang cukup besar dari tim Onyx sebenarnya. Pergerakan dari seorang Keyboy dengan 2 eliminasi yang udah ia amankan di menit yang ketiga bahkan ini bakal menjadi bahaya selanjutnya yang harus diwaspadai oleh Alter Ego Esports, terutama ke area semak-semak dan menjadi tugas besar untuk seorang Rasi. Alright, di arah mid lane dia menjadi pilihan tapi tidak ada defense adjustment, gagal begitu saja. Kairi untuk bisa menangkap satu Udil. Udil respon yang sangat cepat mundur ke arah belakang tapi Sans melakukan rotasi. Dia yang bahkan coba untuk menyelamatkan seorang Keyboy. Lihat, membadani seorang Keyboy di arah sana. Sedangkan Sans punya power yang sangat mahal di arah early seperti ini. Dia butuh item. Kalau dia tertake down, itu bukan hal yang baik. Akan ada retribution begitu saja Kairi. Dan bahkan lihat, menuju seorang Kairi dipecah. Belum keluar, benar fake. Tapi lihat! Terhopefully, Udil kali ini. Wah, cari shot point. Pertukaran mid lane dengan jungle nampaknya masih diuntungkan Onyx. Kenapa? Karena Udil mid lane yang power. Sedangkan Kairi hanya jungle yang mengamankan objektif di arah top lane. Nino versus 2 orang. Nino versus everybody. Nino, can you do it? Nah, mereka mendapatkan outplay from Nino. Again, Nino melakukan outplay di arah top lane, Nevin. Wow, satu movement yang benar-benar pintar banget dan sayang sekali Keyboy harus ditumbangkan, terutama juga dengan kehadiran seorang Rasi ya di waktu ya memang nggak terlalu tepat, tapi ketika ada Rasi di sana itu kecil kemungkinan untuk Keyboy bisa selamat. Kairi begitu juga untuk seorang jungler dari tim Onyx kali ini, dia harus coba untuk cari objektif selanjutnya setelah ditumbangkan. Turtle ini bakal menjadi target berikutnya atau bahkan
gak bukan turtle yang menjadi objektif utamanya, melainkan untuk menarik salah satu pemain dari alter ego esports karena 3 pemain lainnya dari tim Onyx juga mulai bersiap-siap Ranger Mas. Putus. Kali ini membuat seorang Kairi berhasil mendapatkan satu barang terpusat dari Sally Boy. Walasen, gak bisa digapai. Sally Boy terlalu jauh. Pasukan dari Onyx mereka udah cukup bisa mendapatkan turtle, tapi di sisi sebaliknya Sally Boy dibuat kesulitan oleh seorang Kairi. Di buying time dipersulit karena parto buff-nya akan menjadi perebutan harusnya kalau Kiboy mau. Bahkan kita lihat di sini hanya tersisa 2 prediksi menuju ke arah alter ego. Arasi di English Dash dan Indonesia ada Ranger Mas kali ini, Nevin. Ya, masih ada suara pasti untuk alter ego esports karena bisa dibilang jujur mereka punya kesempatan yang cukup besar juga untuk menangkan game kali ini, tapi ada ditarikan mau dari seorang Kairi langsung bisa memulakan rasi dengan cukup instan sebenarnya karena kuantitas dari Onyx juga ya memang diungguli di area tersebut. Udara dari lautan yang harus dihisap oleh Rasi, Breath of Ocean, yang membuat dia tidak bisa berdaya dan harus hilang, dan emblemnya Nevin. Kalau emblem kita melihat kedua jungler masih menggunakan emblem yang sama pastinya, dan damage sih dari Onyx fokus banget ke arah damage-nya dengan adanya seorang Sans dan juga Kiboy kali ini. Meanwhile Udil dengan ngebawa Valentina dia tentunya harus fokus dengan Mystery Shop karena untuk mempercepat nantinya itemization, dan dengan kopi ultimate ke arah seorang Fasya dia juga butuh item-item damage yang mumpuni supaya impact dan manfaatnya juga terasa cukup besar ke arah tim Onyx nantinya. Ini dipakai Evan Restrict-nya untuk melakukan clear minion. Mungkin ini ada satu rotasi yang akan coba dilakukan oleh seorang Sans harusnya. Dan kalau melihat ada gold difference yang cukup jauh 3000 di menit yang ke-6, ini mungkin ada di laning yang lainnya, bukan di gold lane. Mungkin ada di area mid atau di jungle. Kenapa? Karena Udil ditumbangkan 2 kali secara berturut-turut, Nevin. Dan sekarang perebutan di arah objektif kembali akan coba mereka perebutkan. Mereka menuju ke arah turtle yang ketiga. Perfect turtle atau tidak? Pertanyaannya masih seperti itu. Karena sebentar lagi kita lihat Samsung Galaxy Turtle Camp sudah dipegang oleh seorang Kairi yang nampaknya alter ego akan melepaskan satu momen itu. Dia akan melepaskan Turtle dan memilih untuk mundur karena terlalu banyak source skill yang diterima. Terlalu banyak damage yang diterima oleh Rasi dan juga Sally Boy. Dan itu tidak akan cukup kalau mereka masih mau kontes. Ya udah terlalu jauh juga, dan kayaknya juga udah memulai dengan waktu yang lebih cepat. Dan kita melihat juga bagaimana tuning out yang diberikan oleh seorang Sans. Bahkan kali ini mereka langsung menuju ke arah outer mid lane Rasi. Rasi Maman kali ini mencoba dibalikan kembali keadaannya. Dibalikan tapi ternyata di sisi sebaliknya counter setup dipegang pasukan Onyx. 2 poin kill didapatkan atas alter ego. Setup yang mahal didapatkan Rasi, tapi nampaknya belum cukup untuk mendobrak tim Onyx. Oke, dengan perbedaan hampir 4.000 gold ya dari item, pastinya ini udah berimpact cukup besar ke arah kedua gold laner dengan berbeda sampai ke arah 1.600. Jadi attack speed, penetration itu bakalan lebih cepat. Ada melihat juga bagaimana dari seorang Kairi udah mulai terusir. Ada satu banner yang pasang juga, ada Predator Aztec Kairi untuk mengusir seorang Kairi. Kairi di all in begitu saja. Kairi masih selamat. Mencoba untuk bertahan, tapi ini dia Sally Boy dan Miracle Boy. Harus tertukar 1 untuk 1 bersama dengan Kapai. Poin yang sangat mahal. Pai ditumbangkan. Bonus skill yang harusnya pertukaran 1 untuk 1, tapi ini tidak cukup pada liar mid lane. Cewek bebas banget untuk mendapatkan ini turret yang dimiliki dari pasukan alter ego. Sans kembali lagi dengan recall di depan sana, mencoba untuk memancing keributan untuk para pasukan alter ego. Kematian yang menguntungkan banget sih. Kematian dari seorang Kairi ditukar dengan 2 pemain, dan Pai lagi. iya, dia juga percaya gitu dengan keadaan dari seorang cewek yang dipercaya juga pasti memberikan damage yang begitu besar karena udah unggul dari segi goldnya. Mereka bisa manfaatin winning condition mereka dengan sangat amat baik. Mereka tahu mereka dalam kondisi yang unggul, ya udah serang aja. Ya karena Pai ini adalah orang yang sangat penting menurut aku. Dia yang ngebuat momen berkali-kali. Dia itu juga yang bisa membuat pasukan dari Onyx ini ketar-ketir. Damage yang cukup besar, sustain yang tinggi. Itu yang mungkin mahal dari seorang Pai. Tapi ketika tadi ditumbangin dan untuknya belum ada objektif plot, itu yang bisa membuat alter ego sedikit lebih tenang. Tapi lihat Kiboy, surprise attack dan bahkan surprise cancel pergerakan dari Kiboy. Surprise tapi magic worship-nya gak bisa dibendung lagi. Lihat petir bukan sembarang petir, membuat seorang Nino
bottom lane. Nice targeting, nice reflect dari seorang fans. Tapi begitu juga ya pergerakan dari seorang Serpai. Bagus banget dia bisa untuk menangkap langsung ke arah seorang Keyboy di waktu yang sangat amat tepat juga. Dan dengan gak adanya Keyboy berarti dari Onyx juga sebenarnya nggak bisa terlalu terburu-buru kali ini. Mereka harus cari timingnya tepat juga atau bahkan menunggu seorang Keyboy-nya mendekati ke area base. Meskipun dengan perbedaan 6.000 gold ini masih bisa menjadi game alter ego esports. Kalau dari seorang Udil dia bisa ngambil ultimate yang tepat, juga dari seorang Panya dia bisa menggunakan final slash ke orang-orang yang tepat juga dari Onyx. Itu the best thing yang bisa Kak Pai lakukan untuk menyelamatkan seorang Nino. Federal Strike kembali sudah dibuka. Udil menjadi pilihan. Udil memilih mendapatkan dia penjatan di bangkara Federal Strike for defensive. Base mereka bakal coba dipecahkan, tapi Nino pilih live dan sedang aktif mencoba untuk mengusir seorang Kairi, tapi Kairi stand by on position. Tidak mau terlalu terburu-buru menunggu ke arah super wave dan bottom lane. Alter Ego Sans kali ini nampaknya belum membuka kembali karena tidak ada Federal Strike. Fokus ke arah base turret dipecahkan transformasi oleh terhadap Romer, tapi lihat flanking itu dilakukan Keyboy. Flanking yang dilakukan Keyboy ini berbahaya untuk Nino memiliki Purify. Untuk juga di sana tidak ada yang bisa dimakan oleh seorang Keyboy. Oke, masih mencoba untuk masuk lebih jauh lagi dari para pemain Onyx kali ini menghilangkan 2 base turret sekaligus. Tapi mau nggak mau satu pemain itu seorang Keyboy harus dikirim pulang karena udah ada split push juga yang dilakukan oleh seorang Pai. 4 pemain menghadapi 5 pemain di area base. Entah kali ini bakal langsung di-commit oleh Onyx atau tidak, karena untuk item decision dari Alter Ego Esports ini juga udah semakin galak. Karim udah mengamankan Golden Staff, Corruption, dan juga DHS yang baru saja diamankan membuat dia pastinya punya power yang lebih besar. Begitu juga untuk seorang Udil, dia udah ada Divine Glaive, dia udah ada CW dan juga Enchanted. Jadi ini bakal menjadi bahaya juga sebenarnya kalau Onyx terlalu terburu-buru. Udah petir, ada Magic Worship, gimana Nino nggak tumbang? Sedangkan Nino masih belum punya Athena Shield, masih terlalu jauh duitnya untuk bisa mengejar itu. Dia butuh main item yang terlebih dahulu, tapi Kairi cukup berbahaya berada di garis depan, mencoba untuk melakukan dipecahkan di oleh begitu saja, tapi Watchers gagal. Fokus ke arah JW, tapi free from JW membuat kali benar-benar combo terperangkap. Butas masih mau lebih, dan Revive Gaming cancel dan Nino dapetin 1 poin kira ada seorang Butas. Butas terlalu commit, over commit terlalu dalam yang membuat dirinya dilumbat habis oleh seorang Nino. Terlalu jauh, tapi sebenarnya nggak masalah karena dia bisa menciptakan space di bagian belakangnya, membuat pemain Onyx still safe. Dan kali ini dengan 4 pemain mereka langsung menuju ke area base-nya menunggu minion wave selanjutnya. Untung aja Onyx mereka lihat detikan di mana Rasi udah kembali lagi hidup, Lord sudah kembali lagi ke Land of Down, karena mereka masih mau maksa minimal dapetin 1 atau mau war di dalam base Alter Ego. Ini bisa dibalikan kembali keadaannya. Alter Ego bisa membalikan keadaan, Alter Ego bisa dapetin Lord. Ya, ini Lordnya juga udah mulai coba untuk dicicil oleh para pemain dari tim Onyx. Mereka punya kesempatan yang besar banget. Semakin jauh juga gap dari segi ekonominya menuju ke arah 8 ribuan. Alter Ego Esports lagi-lagi mereka harus coba untuk ngejebak 1 pemain minimal ya. Entah itu nantinya dari seorang Keyboy ataupun menunggu adanya mistake-mistake kecil dari para pemain Onyx. 1000 assist ya tadi didapatkan oleh seorang Rashi ya nampaknya Nev ini ya. Betul. Dan oke, kita bakal melihat nih seperti apa pergerakan dari tim Onyx setelah mereka berhasil mendapatkan ke arah Lordnya. Lord yang saat ini Lordnya udah ter-enhance, memang dia nggak bisa memberikan damage yang besar, tapi dengan tambahan 1 pemain ini pastinya udah sangat amat cukup untuk langsung masuk ke area base. Tapi hati-hati di area top lane sudah terlihat adanya pertemuan antara Keyboy dan juga seorang Pai yang masih bisa dihindarkan. Almost tersalah pick up nampaknya kali ini. Serpai terdeteksi di arah top lane, gagal untuk dibuat cancel, ke recall mundur ke arah base-nya. Di Onyx mereka lihat langsung ada wajah Rasi, gak ada yang lihat. Nampaknya gagal breaking dilakukan oleh seorang Rasi. Masukan dari Onyx mereka memiliki gold 9.600 yang sangat-sangat jauh. Tidak ada Watchers, tidak ada flicker, tidak ada cover. Ini bencana, Nevi. Ini bencana, minion wave akan segera masuk kali ini. 5